Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baik ya, kita sekarang akan bicara tentang analisis tegangan perpipaan. Jadi mata kuliah ini ada di semester 5. Nanti kita akan, belajar banyak hal. Untuk materi pertama itu, eee, saya mau mengenalkan gitu ya, tentang analisis tegangan perpipaan itu, seperti apa gitu ya. Tujuannya apa dan kenapa juga harus dilakukan gitu ya pada suatu sistem perpipaan ataupun, pipeline ataupun jalur perpipaan. Oke, jadi materi pertama ini, judulnya adalah Introduction to Pipe Stress Analysis. Why we perform stress analysis on piping system, gitu ya. Jadi mengapa sih kok kita harus, melakukan analisa tegangan gitu ya pada suatu sistem perpipaan itu, paling tidak ada 5 alasan ini, gitu ya. Yang pertama, ensuring structural integrity and preventing failure. Jadi untuk memastikan integritas struktur, perpipaan dan untuk mencegah, terjadinya kemungkinan kegagalan. Kemudian yang kedua, meeting code compliant and regulatory requirement. Ya, jadi terkait dengan pemenuhan code, ya, karena mendesain piping system itu pasti nge-refer pada suatu code, ya. Seperti contoh ASME, misalkan ASME B313 gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti di sini juga akan saya jelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara code dan regulatory requirement. Bedanya code dan regulatory. Yang ketiga itu accommodating thermal expansion and contraction. Ini menjadi suatu yang sangat sangat spesial ya di sistem perpipaannya, karena kadangkala itu seringkali terjadi perbedaan, temperatur pada saat sistem perpipaan itu tidak beroperasi dengan ketika dia beroperasi. Misalkan seperti, pipa-pipa di boiler itu ya, misalkan temperatur operasinya, bisa sampai 300 sampai 400 derajat Celcius misalkan. Itu otomatis akan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap besarnya stres yang terjadi ketika kita misalkan nanti mau membandingkan antara, kondisi saat dia tidak operasi, misalkan pada kondisi shutdown misalkan, dengan kondisi saat, sehari-harinya beroperasi. Kemudian yang keempat, tujuan kita melakukan stress analysis, alasan yang keempat adalah analyzing and mitigating external load. Jadi karena sistem perpipaan ini pasti akan mendapatkan banyak beban, baik dari luar maupun dari dalam, gitu ya. Otomatis akan menghasilkan stres yang harus kita analisis. Kita hitung, kemudian untuk supaya tidak terjadi overstress bagaimana? Nah, itu berarti ada langkah-langkah mitigasi seperti itu. Yang keempat, tujuan kita melakukan alasan kita yang terakhir, yang kelima, itu adalah untuk membuat desain sistem perpipaan yang optimal. Ya. Jadi memang desain sistem perpipaan itu bukanlah satu metodologi atau satu sikon yang satu dikerjakan selesai. Tidak, artinya ada proses iterasi, proses looping. Jadi misalkan nanti kita sudah menghitung allowable span ya, dengan berbagai macam metode yang kita pilih. Otomatis nanti kita juga akan kembali ke situ lagi untuk mengecek apakah betul posisi supportnya di situ itu setelah melakukan proses analisis tegangan. Baik, kita masuk poin yang pertama, alasan pertama, ensuring structural integrity and preventing failure. Jadi di dunia kita itu nanti yang nomor satu yang harus kita betul-betul antisipasi adalah preventing rupture and leakage. Nah, jadi di sini Anda harus paham ya bedanya leakage dan rupture. Ini bahasa-bahasa yang akan sering Anda hadapi nanti di
API 580, 581 misalkan tentang risk-based inspection. Jadi kebocoran itu apakah itu nanti di pipa ataupun di pressurized equipment itu sudah digolongkan mulai kategori yang paling kecil ya, sampai yang paling besar itu namanya rupture. Nah, jadi di sini preventing rupture and leakage. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mencegah kegagalan katastrofik seperti rupture. Jadi ini betul-betul harus semaksimal mungkin dihindari. Karena kenapa? These failures can have severe consequences, termasuk di dalamnya safety hazard, karena bisa jadi akan merilis hazardous ataupun flammable material yang bisa menyebabkan ledakan ataupun kebakaran. Ataupun kalau di piping itu menyalurkan sesuatu yang sifatnya toksik, ya, itu bisa berbahaya. Kemudian dampak lain, konsekuensinya bisa menimbulkan dampak lingkungan seperti pollution, ya, baik itu terhadap tanah, air, ataupun udara. Dan juga yang paling berdampak juga itu terhadap adanya economic losses. Bisa menyebabkan production downtime, adanya kegagalan pada equipment, gitu ya, ataupun ada biaya-biaya lain seperti clean up cost dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu maintaining pressure containment. Jadi hati-hati di dunia kita itu jangan melihat sebuah pipa seperti itu sendiri. Anda harus bisa memastikan pipa itu terhubung ke apa. Terhubung ke apa. Jadi selalu terhubung dengan pressurized equipment atau pressure containment. Jadi stress analysis itu berguna untuk memverifikasi apakah sistem perpipaan kita tuh mampu menahan yang pertama pasti internal pressure. Makanya kalau di dunia kita piping itu di tahap awal desain itu selalu kaitannya sama pressure. Kita menghitung ketebalan minimum thickness itu pun selalu fungsi pressure, ya. Desain pressure. Kemudian selain internal pressure yang harus diantisipasi adalah kemungkinan adanya any pressure surge. Ya. Pressure surge itu sifatnya fluktuatif gitu ya, fluctuation gitu. Dan semua itu harus dipastikan tidak boleh melebihi allowable stress-nya. Ya. Without exceeding allowable stress limit. Jadi untungnya di dunia kita, tapi secara umum engineering pada umumnya selalu ada batasan stres yang namanya allowable stress. Dan itu pasti nanti fungsi daripada material. Artinya setiap material itu akan memiliki nilai allowable stress yang berbeda. Terkhusus di kita, di ASME itu nanti, itu bahkan diperinci dengan fungsi temperatur. Walaupun materialnya sama, tetapi nanti ketika temperatur operasinya berbeda, maka akan memiliki nilai allowable stress yang berbeda. Oke, yang ketiga itu avoiding component failure. Jadi dengan dengan kita melakukan stress analysis, kita bisa mengidentifikasi di mana daerah-daerah dari piping system itu yang memiliki konsentrasi tegangan yang tinggi, gitu ya. Sehingga kita bisa mengantisipasi daerah tersebut tentunya akan berpeluang mengalami kegagalan awal dibanding komponen-komponen yang lain. Nah, di sini dicontohkan yang memiliki konsentrasi tegangan tinggi itu seperti elbow, teeth, valve, flanks, dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Alasan pertama kita melakukan stress analysis, yaitu ensuring structural integrity and preventing failures. Yang kedua tadi adalah meeting code compliant and regulatory requirements. Jadi di sini jelas ya, code itu seperti ASME, gitu ya. ASME, API itu adalah code. Tetapi
regulatory requirement itu di sini seperti dijelaskan bahwa beberapa industri itu juga terkena regulasi dari agensi-agensi government seperti itu. Ya, di sini seperti contohnya EPA, ada OSHA dan seterusnya gitu ya. Jadi dia sifatnya menambah gitu ya, menambah kekuatan dari code seperti ASME. Bisa jadi nanti masing-masing perusahaan itu juga memiliki standar tersendiri ya di beberapa kalau di negara kita di beberapa BUMN itu uh, itu memiliki aturan tentang stress analysis sendiri pada piping system gitu ya. Kemudian juga di sini adalah karena faktor insurance requirement. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi itu seringkali juga membutuhkan laporan hasil analisis tegangan sebagai bagian dari mereka melakukan asesmen risiko terhadap fasilitas-fasilitas industri termasuk di dalamnya adalah piping system. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, nah ini yang betul-betul terkait dengan bahasan ini terkait langsung dengan analisis tegangan itu sendiri, yaitu untuk mengakomodating thermal expansion and contraction. Nah, poin yang pertama adalah bagaimana kita memanage thermal stress. Hal ini karena piping system itu sangat terdampak ya dengan perubahan temperatur yang tinggi, yang signifikan selama operasinya. Jadi sangat memungkinkan terjadinya ekspansi ataupun kontraksi. Sehingga jika tidak diakomodasi secara tepat, maka pergerakan termal ini akan bisa menghasilkan stres yang tinggi pada pada piping itu sendiri ataupun pada peralatan-peralatan yang terhubung dengan piping. Kemudian designing for flexibility. Flexibility ini pun adalah sebenarnya secara sederhana kemampuan piping system itu untuk mengantisipasi gitu ya terhadap beban-beban thermal sebetulnya. Itu makanya ada istilah analisis fleksibilitas. Oke. Nah, di sini jadi untuk memastikan to provide sufficient flexibility and absorb thermal movement without overstressing the system. Dan yang ketiga adalah preventing equipment overload. Jadi kalaupun nanti kita melakukan analisis tegangan pada sistem perpipaan itu kita tidak boleh berhenti di piping system itu sendiri. Ya. Jadi kita harus memastikan thermal load yang ditransfer ke peralatan-peralatan yang terhubung, ya, seperti apakah itu pompa, turbin ataupun vessel, ya, itu juga masih memenuhi batas allowable dari masing-masing itu, bukan allowable limitnya milik pipa lagi, tetapi milik pompanya, ya milik turbin, milik vessel dan seterusnya. Atau yang bisa ada contoh analisis beban nozzle misalkan, nozzle pada vessel misalkan. Nah, yang keempat adalah alasan yang keempat untuk analyzing and mitigating external load. Di sini yang disebut external load itu ada wind and seismic load, kemudian ada support load, ya, karena support itu adalah sesuatu yang eksternal pula. Ya, karena di support itu secara konsep mekanika itu akan muncul namanya reaksi yang bisa berupa force ataupun momen. Begitu ya. Dan yang ketiga adalah dynamic load, seperti water hammer, flow induced vibration, dan acoustic vibration. Wind and seismic load. Ya. Ini terutama terkhusus untuk sistem perpipaan yang ada di lokasi yang terbuka, gitu ya. Exposed location. Gitu ya. Jadi harus didesain dengan rupa sehingga dia mampu menahan beban angin ataupun seismik. Jadi stress analysis di sini nanti itu mengakses, menilai dampak dari beban-beban angin dan seismik ini untuk memastikan stabilitas sistemnya.
biasanya kalau bahasa ASMI nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya itu diistilahkan dengan stres akibat beban okasional. Kemudian external load yang disebabkan oleh support load. Jadi kita tidak boleh mengesampingkan desain dan penempatan support. Karena support ini sangat krusial untuk mendistribusikan berat dari piping dan juga fluidanya seperti itu. Jadi stress analysis di sini difungsikan untuk menentukan support location-nya, tipe supportnya dan kapasitas support. Jadi kita tidak bisa nanti mendesain support ataupun meletakkan support itu hanya misalkan mengacu pada ketentuan allowable span saja atau mungkin ketentuan guidance seperti misalkan ada guidance yang ukuran pipa tertentu, jarak antar semua seperti ini. Tidak cukup dengan itu, harus di make sure dengan analisis tegangan. Kemudian dynamic load, ya, jadi di sini kita perlu mengidentifikasi dan memitigasi pengaruh-pengaruh dari dynamic load seperti water hammer. Ya. Jadi water hammer di sini adalah sebenarnya pressure surge yang disebabkan oleh penutupan katup secara tiba-tiba ataupun proses start-stopnya pompa. Kemudian ada juga yang flow induced vibration, jadi getarannya disebabkan oleh aliran fluida yang dapat menyebabkan kegagalan fatik. Yang berikutnya adalah acoustic vibration yang disebabkan oleh noise yang ada di dalam sistem. Oke, kemudian yang kelima itu adalah optimizing piping system design. Jadi salah satu alasan kenapa kita perlu melakukan analisa tegangan adalah karena untuk bisa diperolehnya suatu sistem perpipaan yang optimal. Jadi di sini mulai material selection-nya, ya, kemudian ada layout optimization-nya, dan juga dengan proses optimasi ini nanti kita bisa mengharapkan umur yang signifikan untuk piping system tersebut. Jadi dalam hal material selection itu analisis tegangan itu dapat membantu mengoptimalkan pemilihan material dengan mengidentifikasi area mana yang kira-kira butuh material dengan kekuatan yang lebih besar, lebih tinggi. Kemudian layout optimization itu menganalisis layout kemungkinan layout yang alternatif begitu ya. Jadi kita mendesain membuat jalur piping itu usahakan pun ada opsi-opsinya. Jadi ini makanya mungkin bisa muncul misalkan muncul topik-topik penelitian tentang redesign seperti itu akibat suatu hal, misalkan akibat clashing contohnya. Ya. Jadi diharapkan nanti Anda sebagai seorang piping designer itu bisa at least pada satu project itu juga memberikan opsi-opsi gitu, layout. Nah, nanti dari beberapa layout yang Anda berikan opsi tersebut itu dicarilah yang kira-kira stresnya paling kecil lah kira-kira seperti itu. Bagaimana nanti kalau memang itu tidak memungkinkan seperti itu. Nah, itu ada alternatif seperti adanya expansion joint atau apa dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah extending system life, yaitu dengan mengidentifikasi dan memitigasi potential failure. Itu stress analysis itu bisa membantu extend the service life dari piping system dan juga untuk mereduce maintenance cost. Jadi kembali lagi ke awal, jadi itulah 5 alasan. Ya, sebenarnya masih banyak yang lain ya, 5 alasan perlunya kita melakukan
melakukan stress analysis pada piping system, yaitu ensuring structural integrity and preventing failure, kemudian meeting code compliant and regulatory requirements, accommodating thermal expansion and contraction, analyzing and mitigating external load, dan yang terakhir optimizing piping system. Jadi kira-kira itu yang di, di materi pertama ya. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa stress analysis itu adalah an indispensable part, bagian yang sangat penting dari piping engineering. Jadi it's not just about meeting code requirement. Jadi tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan atau persyaratan code, tetapi juga it's about ensuring the safety, reliability, and longevity dari piping system. Kemudian yang ketiga, by understanding the potential stress and loads on a piping system, we can design and build systems that operate safely and efficiently for their intended lifespan, preventing costly failure and protecting people and the environment. Jadi sangat-sangat terkait pula nanti dengan bahasa risk assessment sebetulnya. Jadi dengan kita memahami potensi-potensi tegangan dan juga beban pada sistem perpipaan, kita bisa mendesain dan membangun satu sistem perpipaan yang ya harapannya bisa beroperasi dengan safe dan efisien selama masa operasinya. Juga bisa untuk membantu mencegah costly failure gitu ya. Karena apapun kegagalan pada piping system, apakah itu leak ataupun overstress atau rupture, itu pasti akan menyebabkan kerugian finansial gitu ya. Dan juga bisa berbahaya buat environment ya, apalagi kalau misalkan itu high temperatur piping system misalkan, bisa berbahaya buat people dan juga environment. Oke, itu untuk materi kita yang pertama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.